Jangan lupa subscribe, nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi-notifikasi. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, balik lagi di channel Mas Satria Blora. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini kita kembali dengan konten cerita mistis. Hai sahabat misteri, pembangunan tol Cikampek Purwakarta pada Larang atau Cipularang seolah membuka tabir keberadaan Gunung Hejo di Kecamatan Darang dan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tol sepanjang 54 km yang menghubungkan Jakarta Bandung itu mulai digarap tahun 2003 era Presiden Megawati Soekarno Putri yang dibangun dalam 2 tahap. Akses cepat itu rampung dan beroperasi tahun 2005. Nama Gunung Hejo pun mengemuka di balik pembangunan tol tersebut. Awalnya pengembang merencanakan ruas jalan tol lurus menembus gunung tersebut, namun keanehan pun mulai muncul saat itu. Konon teropong untuk melihat gunung tiba-tiba gelap dan pecah lebih dari sekali. Kemudian alat berat yang semula akan digunakan untuk menembus Gunung Hejo tiba-tiba mati dan sama sekali tak bisa dioperasikan. Saya tidak melarang apa yang diinginkan mereka, tapi alat berat mati dan buah teropong rusak, tutur Kuncen Gunung Hejo Mustafa bin Ija Banten alias Abah Kecrik. Pengembang menyerah sehingga ruas jalan tol di titik tersebut akhirnya dibuat melingkar. Pengembang tak ingin ambil resiko dengan kejadian-kejadian yang dialami selama mengincar Gunung Hejo. Singkat cerita, ruas tol Cipularang pun rampung dan bisa digunakan, namun cerita Gunung Hejo bukannya meredup, malah sebaliknya. Gunung itu malah semakin dikenal dengan mitos dan hal-hal mistis lainnya. Gunung yang terletak di kilometer 96 hingga 97 itu dikenal sebagai tempat ritual pemujaan dan pesugihan di kalangan masyarakat. Konon katanya banyak orang dari berbagai daerah datang ke sana untuk meminta kekayaan dan sebagainya. Gunung Hejo dianggap sebagai salah satu lokasi kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Abah Kecrik pun tak menampik akan hal itu. Banyak tamu dari berbagai daerah yang datang kepadanya dengan tujuan ke Gunung Hejo, namun ia menegaskan gunung tersebut bukanlah tempat untuk memuja, apalagi untuk pesugihan dan semacamnya. Peziarah atau seorang yang datang pada umumnya ingin bermeditasi dan memanjatkan berdoa. Umumnya para peziarah datang ke tempat tersebut berzikir hingga membaca ayat suci Al-Quran. Sebab doa terbaik sejatinya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maksud untuk mendoakan Sang Maha Pencipta, namun kedatangan mereka ingin mencari keberkahan sebagai bentuk dari ikhtiar. Keberadaan Prabu Siliwangi. Keberadaan makam keramat atau petilasan raja-raja Pasundan di zaman dahulu seperti Prabu Siliwangi menjadi alasan tamu berdatangan ke Gunung Hejo. Dari mulai Jambi, Lampung dan berbagai daerah lainnya di Jawa Barat maupun luar Jawa Barat disebut Abah Kecrik berdatangan ke Gunung Hejo. Petilasan itu ditandai dengan batu dibungkus kain putih dikelilingi pagar besi, disebut-sebut tempat yang pernah disinggahi Prabu Siliwangi. Petilasan itu berdiameter kurang lebih 1,5 meter. Keberadaan petilasan itu memang diketahuinya sebelum adanya tol Cipularang. Ketika datang ke wilayah tersebut, ia hanya mengira gunung tersebut hanyalah hutan belantara yang dipenuhi pepohonan. Kerap dikaitkan dengan kecelakaan maut.
Mitos dan hal mistis tak berhenti di situ, keberadaan Gunung Hijau pun kerap dikaitkan dengan kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 96 hingga 97. Banyak orang berpendapat jika kecelakaan di titik itu disebabkan makhluk tak kasat mata mengganggu pengemudi saat berkendara. Di ruas tol yang tepat melingkar di Gunung Hijau itu disebut banyak dihuni makhluk tak kasat mata yang kerap mengganggu konsentrasi para pengemudi. Namun lagi-lagi Abah Kecrik membantahnya. Menurutnya kecelakaan terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 96 hingga 97. Tidak ada kaitan dengan keberadaan petilasan ini. Ia menilai kecelakaan terjadi akibat kurang kehati-hatian pengemudi saat berkendara. Menurutnya kecelakaan terjadi di lokasi tersebut merupakan bagian dari takdir. Jika ada pengendara mengaku melihat sejumlah penampakan makhluk astral hingga mengalami gangguan di luar nalar, itu terjadi karena kebetulan dan tidak ada kaitannya dengan keberadaan petilasan tersebut. Letak Gunung Hijau dan larangannya. Jika dari ruas tol Cipularang, letak Gunung Hijau sangatlah dekat sebab tepat berada di samping kilometer 96 hingga 97. Namun jika melewati akses jalan biasa, letaknya cukup jauh dari jangkauan pemukiman masyarakat umum. Aksesnya hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 saja, itu pun akses jalannya cukup sulit dilalui, sebab selain jalannya setapak dengan melewati hutan, aksesnya cukup terjal hingga sesampainya ke sebuah pemukiman terpencil tepat di kaki Gunung Hijau, salah satunya dihuni Abah Kecrik dan keluarganya. Asal-usul Gunung Hijau adalah pernah terjadi kebakaran hutan di area hijau, hingga meluluhlantahkan semua area tersebut. Peristiwa itu terjadi ketika kemarau yang panjang hampir sebulan lamanya. Pohon dan semak belukar kekeringan, bahkan dedaunan menguning rontok. Saat bencana itu semua hangus terbakar, tetapi hanya Gunung Hijau yang tidak tersentuh api sedikit pun. Tidak ada larangan tertentu ketika orang datang ke makam keramat di Gunung Hijau. Hanya saja ketika kita datang diminta berkelakuan sopan dan memetik serta memotong tangkai pepohonan hingga buah-buahan. Dan itulah ulasan mengenai misteri tol Cipularang dan Gunung Hijau. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi-notifikasi. Selamat menyaksikan.